Masih terkait dengan kasus korupsi di kasus Timah, Kejaksaan penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik PT Orbit Terminal Merak. Korupsi tata niaga komoditas Timah diduga menjadi kasus korupsi terbesar. Uang senilai 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi Kita beralih ke dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama, pemirsa. Pendakwa Khalid. Dari video tersebut, kita sering menganggap bahwa korupsi hanyalah sekedar penyalahgunaan kekuasaan ataupun pencurian uang untuk kepentingan pribadi mereka. Namun, menurut saya, korupsi lebih dari itu. Namun, korupsi adalah soal bagaimana dia merusak nilai-nilai dasar yang seharusnya jadi pegangan hidup: kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaannya, entah untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, disitulah korupsi akan mulai terjadi. Sayangnya, bibit-bibit ini bisa muncul bahkan sejak di bangku kuliah. Kita sering lupa bahwa tindakan kecil yang tidak jujur bisa jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau kita mulai gampang bohong orangnya, dikit-dikit bohong, be very careful, hati-hati. Anda sedang bermain dengan api. Api itu kecil, aduh lilin gitu apa artinya. Tapi kau beri kesempatan, gak perlu 1 jam. Kalau dia kena materi yang tepat, misalnya yang mudah terbakar, serumah bisa ludes, bahkan 1 rimba. Hutan pun bisa hangus. Seperti di Australia. Contoh hal kecil yang mungkin dilakukan waktu di bangku kuliah, ya diantaranya yang pertama, mencontek saat ujian. Jelas kecurangan itu. Yang kedua, titip absen, tidak jujur atas kehadirannya. Yang ketiga, memanipulasi data praktikum mungkin, yang sebenarnya praktikum datanya apa, lalu hasilnya jadinya apa. Nah, justru dari hal yang biasa, yang dianggap biasa, itulah korupsi mulai timbul dan dianggap wajar di lingkungan tersebut. Di lingkungan perkuliahan seharusnya dilatih bukan hanya sekedar untuk pintar secara akademis, namun juga dewasa secara moralitas. Karakter seperti jujur, bertanggung jawab, dan integritas yang tinggi itu seharusnya menjadi pondasi dalam melakukan hal apapun itu. Karena kalau tidak dilatih sejak sekarang, sejak di bangku kuliah, saat kita berada di lingkungan yang relatif bersih, bagaimana kita bertahan nanti di dunia kerja yang penuh godaan? Saya kutip sedikit lagi kata-kata almarhum. Kejujuran tidak bisa diajarkan, tapi dihidupkan. Kejujuran itu adalah tidak bisa diajarkan, tapi harus dihidupkan. Bentuk mengakui kesalahan dan menolak ajakan untuk berbuat curang ataupun mengatakan tidak untuk apa yang menguntungkan diri kita, tapi caranya salah seperti itu jujur sangatlah berat gitu. Dan kita sering merasa sendirian jika melakukan kejujuran. Tapi tanpa kejujuran, kita tidak akan bisa membangun masyarakat yang adil dan beradab seperti yang tertera pada Pancasila, sila kedua. Tanggung jawab pun bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas secara tepat waktu, namun tanggung jawab merupakan komitmen pada kepercayaan orang lain yang diberikan kepada kita. Misal nih, kita dipercaya untuk memegang kas dari organisasi kita, yaitu bukan hanya sekedar kita memegang uang doang, tetapi juga itu tentang amanah dan tanggung jawab kita terhadap uang tersebut. Integritas adalah kesatuan antara ucapan, pikiran, dan tindakan. Seseorang yang memiliki integritas tinggi akan tetap memegang prinsipnya walaupun tidak dilihat orang lain. Inilah yang sangat penting, karena korupsi yang sering terjadi bukan tahu karena korupsi itu salah, melainkan mereka melakukan korupsi karena pikir mereka tidak ada yang melihat saat mereka berbuat korupsi. Solusi bukan hanya membuat peraturan baru ataupun menambah sanksi yang sudah ada, melainkan solusi adalah bagaimana kita membentuk budaya atau karakter tersebut sehingga mahasiswa perlu terus diajak dan dilatih untuk bersikap jujur walaupun sulit, tanggung jawab walaupun lelah, berintegritas walaupun dalam tekanan. Kampus juga bisa mendukung dengan cara membangun sistem yang menghargai nilai kejujuran, transparansi, dan keterbukaan. Organisasi mahasiswa harus juga sebagai tempat belajar dalam memegang amanah ataupun tanggung jawab. Bukan sekedar mencari prestis, tapi menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan seperti jujur, tanggung jawab, dan integritas. Kita sebagai mahasiswa bisa memulai dari hal-hal yang sederhana. Jangan curang ketika tidak ada yang melihat.
Jangan tinggal diam ketika melihat ketidakjujuran, dan jangan lari dari tanggung jawab meskipun tidak ada yang menuntut. Bangsa yang bebas korupsi tidak lahir dari sistem semata, tetapi dari karakter manusianya. Dan karakter itu dibentuk sejak dini, dari kejujuran yang kita jaga, dari tanggung jawab yang kita pikul, dan dari integritas yang tidak pernah kita kompromikan. Kita mahasiswa, kita yang muda, kita yang punya pilihan. Mau jadi bagian perubahan atau menjadi bagian dari permasalahan tersebut. Dan perubahan itu sekali lagi dimulai dari diri kita sendiri. Indonesia bukan darurat korupsi, melainkan Indonesia darurat orang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Saya Muhammad Iqbal Fanani, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.